Disclaimer, cerita dalam video ini sepenuhnya merupakan hasil imajinasi penulis dan bersifat fiktif. Kesamaan apapun dengan nama, tempat, atau peristiwa nyata hanyalah kebetulan semata. Kami tidak berniat menyinggung atau merugikan pihak manapun melalui cerita ini. Kisah ini ditulis untuk tujuan hiburan dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk meniru tindakan apapun yang digambarkan. Penonton diharapkan dapat membedakan antara realitas dan fiksi secara bijak. Halo semuanya, kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita dari sebuah manhwa yang menarik. Bagi kalian yang belum menonton bagian sebelumnya, silakan cek di playlist. Oke, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Cerita dimulai dengan diperlihatkannya Jin Tae dan Zhou Xing yang mulai berpisah dan pergi ke tujuannya masing-masing. Zhou Xing sempat berjanji bahwa dirinya akan segera menghubungi Jin Tae secepatnya. Singkat cerita, Zhou Xing yang selama ini bersama Jin Tae kini sedang datang ke markas Triad untuk melaporkan sesuatu. Sembari meminum tehnya, kepala Triad pun mempersilahkan Zhou Xing untuk segera masuk. Zhou Xing melapor bahwa dia sudah menyelesaikan tugas yang diberikan. Kepala Triad tahu bahwa apa yang akan dilaporkan Zhou Xing bukanlah kabar baik. Zhou Xing kemudian mengatakan bahwa dia datang untuk berbicara tentang Liu Kai. Mendengar itu, Liu Yan pun terkejut. Ia segera bertanya pada ayahnya tentang laporan apa yang akan dibicarakan kali ini. Zhou Xing menjelaskan bahwa hal-hal yang dilarang oleh Triad di Hong Kong seperti penculikan dan distribusi narkoba kini sedang terjadi di Hong Kong. Semua ini terjadi tanpa izin markas besar Triad. Dan semuanya dilakukan bukan oleh orang luar, tapi oleh anggota Triad sendiri. Berdasarkan perintah Yongdu, Zhou Aping melacak pendukung mereka, dan ia menemukan bahwa cabang Triad dari luar Hong Kong, tepatnya cabang Guangzhou, di bawah komando Liu Kai yang melakukan semua ini. Liu Yan pun kembali terkejut saat mendengar bahwa Liu Kai yang melakukan semua ini. Zhou Xing mengatakan bahwa hal ini belum sepenuhnya dikonfirmasi. Tapi untuk saat ini, Yongdu juga telah berasumsi bahwa Liu Kai ada di balik semua ini. Liu Yan merasa sangat resah karena sejak lama Liu Kai sudah berniat melebarkan pengaruhnya di bisnis Hong Kong. Tapi kepala Triad sudah mengetahui semua ini dan bertanya apakah ada hal baru. Zhou Xing melanjutkan bahwa semua mata-mata yang mereka kirim ke cabang Liu Kai untuk mengawasinya satu persatu menghilang. Mata-mata terakhir yang mereka kirim sudah tidak bisa dihubungi. Semua indikasi menunjukkan bahwa Liu Kai telah membunuh mereka. Untuk mengkonfirmasi prediksi ini, Zhou Xing telah melakukan banyak upaya. Zhou Xing kemudian mendatangi sebuah tempat persembunyian mata-mata lainnya. Di sana dia mendapat informasi bahwa Liu Kai diam-diam memelihara banyak pembunuh. Para pembunuh itu sudah berada di Hong Kong selama berbulan-bulan. Jumlah mereka ada 9, dan Liu Kai menamai mereka sebagai Nine Dragons atau 9 naga. Kepala Triad bertanya apakah semua yang dikatakan Zhou Xing bisa dipercaya. Zhou Xing menjawab bahwa hari ini dia sudah mengkonfirmasinya secara langsung. Karena itu Yongdu pun bisa 100% percaya. Meski begitu, kepala Triad merasa tidak senang karena ini adalah Hong Kong miliknya. Dia bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Liu Yan pun berteriak bahwa Liu Kai terang-terangan berkhianat. Dia memerintahkan ayahnya untuk segera memanggil Liu Kai dan menginterogasinya. Tapi kepala Triad di sana segera menenangkannya. Dia berkata bahwa sekarang bukan waktunya. Seekor ular yang mengira dirinya naga mungkin sudah terlalu percaya diri. Jika mereka mengambil keputusan salah, kerajaan mereka bisa runtuh. Ular yang mengira dirinya naga perlahan akan menunjukkan taringnya. Kepala Triad kemudian bertanya pada Liu Yan, apakah dia tahu mengapa dalam sejarah Triad hal seperti ini belum pernah terjadi? Karena jika ada ular yang menunjukkan taringnya, dia akan mematahkan taring itu terlebih dahulu. Ular dengan taring yang patah tidak akan pantas disebut ular. Dia kemudian berkata bahwa jika mereka sekarang mempertanyakan cabang Guangzhou di depan semua orang, cabang-cabang lain akan meragukan kemampuan mereka dalam mengambil keputusan karena mereka mempertanyakan cabang sendiri. Jadi, sampai pemimpin baru Triad berkuasa, mereka akan diam. Dan selama itu,
Zhou Xing harus mencari tahu lokasi sarang ular itu. Mendapati adanya perintah baru, Zhou Xing pun mengerti dan ia segera berpamitan untuk pergi. Saat meninggalkan tempat itu, Zhou Xing pun mengeluarkan foto adik Jintai dari sakunya. Ia mengingat jika Palong yang dibunuh oleh Jintai sebelumnya memanggil gadis itu sebagai White Dragon. Zhou Xing bergumam pada dirinya sendiri dan bertanya-tanya, apakah ini berarti adik perempuan Jintai adalah bagian dari Nine Dragons? Tapi dia belum bisa memastikan apakah gadis itu benar-benar salah satu dari 9 pembunuh itu. Singkat cerita, hari pun telah berganti ke keesokan harinya. Zhou Xing dan Jintai bertemu di Victoria Peak, sebuah tempat wisata populer di Hong Kong. Terlihat di sana, mereka pun duduk bersama di meja, sembari menikmati minuman dingin dan berbicara. Zhou Xing menceritakan semua yang dia laporkan kepada Yongdu Triad tentang Nine Dragons. Ia menjelaskan bahwa Nine Dragons berada di bawah salah satu cabang Triad dan mereka melanggar aturan Triad. Setelah mendengar semuanya, Jintai dapat mengerti bahwa semua ini terjadi demi perebutan kekuasaan. Seseorang ingin menjadi pemimpin baru Triad dan Liu Kai menginginkannya. Ia merasa jika Liu Kai pasti sedang merencanakan sesuatu. Zhou Xing menceritakan semua ini kepada Jintai karena mungkin ada hubungannya dengan adik Jintai. Jintai bertanya apakah Zhou Xing ingin mengatakan bahwa Nine Dragons yang menculik adiknya. Zhou Xing tidak bisa memastikan, tapi dia yakin jika mereka pasti tahu sesuatu tentang gadis itu. Jintai menyimpulkan bahwa mereka tidak punya pilihan selain menangkap para Nine Dragons, dan Zhou Xing pun segera membenarkannya. Dia memberitahu bahwa ponsel yang mereka dapatkan dari Palong hanya menyimpan satu nomor, yaitu Malryong. Zhou Xing menganggap bahwa orang ini pasti ada hubungannya dengan Nine Dragons, jadi mereka harus bertemu dengan Malryong. Zhou Xing mengaku sudah mengatur pertemuan, dan seharusnya pria itu akan tiba sebentar lagi. Jintai pun seketika melihat ke arah belakang Zhou Xing. Namun Zhou Xing berkata bahwa Malryong tidak akan datang dari arah itu, tapi dari arah lain. Dari arah yang ditunjuk Zhou Xing, seorang pria bergaya hip-hop berjalan mendekat. Pria itu bergumam sendiri, sembari bertanya-tanya apa yang terjadi dan mengapa dia dipanggil sejauh ini. Kita pun dijelaskan jika pria itu bernama Zhao Kan, juga dikenal sebagai Blue Dragon, dan dia adalah salah satu dari Nine Dragon milik Liu Kai. Hanya saja Zhao Kan di sana tidak langsung mendekati Zhou Xing dan Jintai. Dia hanya berjalan melewati mereka dan berakhir dengan bersandar di sebuah tiang. Jintai pun merasa bingung, namun Zhou Xing memintanya untuk tetap tenang. Dia berkata bahwa Zhao Kan sedang menunggu dan mereka juga akan menunggu. Kemanapun pria itu pergi, mereka akan mengikutinya. Dengan begitu, mereka bisa sampai ke sarang ular itu dan mendapatkan lebih banyak informasi. Zhou Xing kini sebenarnya sedang melakukan dua hal sekaligus, yaitu membantu Jintai mencari adiknya dan menjalankan perintah kepala Triad. Sejenak Xin pun mundur ke beberapa waktu lalu. Terlihat adanya 4 orang berkumpul di sana, dan mereka adalah bagian dari Nine Dragons. Salah satunya adalah Malryong yang dijuluki Blue Dragon. Ada juga pria yang menggunakan headband, ini adalah Red Dragon. Seorang wanita bernama Lustful Dragon bertanya apakah pertemuan ini dikarenakan Liu Kai yang akan tiba di Hong Kong. Seorang pria lain, yaitu Black Dragon, bertanya ada di mana Blue Dragon dan Wave Dragon. Demon Dragon yang merupakan pemimpin 9 naga menjawab bahwa Wave Dragon sudah mati, jadi dia tidak lagi bersama mereka. Mendengar itu, para naga pun terkejut dan bertanya siapa yang membunuh Wave Dragon. Iblis naga menjelaskan bahwa dirinya belum tahu pasti, tapi pembunuh Wave Dragon sedang mencari identitas lama milik White Dragon. Lustful Dragon berkata bahwa White Dragon dulunya hanyalah seorang gadis budak yang malang. Jadi mengapa bisa ada seseorang yang ingin mencari identitas lamanya? Iblis naga tidak tahu mengapa, tapi orang-orang yang mencari White Dragon telah mengatur pertemuan dengan mereka melalui ponsel Wave Dragon. Di sela itu, Zhao Kan atau Blue Dragon masuk dan berkata bahwa dia akan pergi menemui orang-orang itu. Dia mengaku sangat penasaran dan ingin tahu siapa mereka. Hanya saja iblis naga masih merasa ragu.
karena bisa jadi orang-orang itu dari cabang triad Hong Kong. Dia kemudian memberikan sebuah kotak kecil kepada Shao Kahn dan berkata jika mereka dari markas pusat Hong Kong, maka berikan kotak itu. Tapi jika mereka bukan dari markas pusat, maka bunuh mereka tanpa tersisa. Kembali ke masa sekarang, Shao Kahn sudah menunggu lama, tapi tak seorang pun datang menemuinya. Dia pun merasa sangat kesal dan memutuskan untuk pergi. Melihat itu, Shojing segera memberikan alat komunikasi ke telinga Jin Tai agar mereka bisa tetap berhubungan jarak jauh. Mereka akan mengikuti Shao Kahn dari dua arah berbeda. Shojing memperingatkan Jin Tai untuk tidak membunuh pria itu karena tujuan mereka hanya mengikutinya. Singkat cerita, Shao Kahn kini sedang bergerak ke daerah ramai dan Jin Tai mengikutinya dari belakang. Sementara itu, Shojing mengawasi mereka berdua dari jauh sembari terus memberikan instruksi pada Jin Tai. Shao Kahn pun mulai merasa curiga dan sering mengecek ke arah belakang. Dia kemudian naik ke sebuah kereta. Jin Tai dan Shojing juga segera ikut naik. Shojing menyuruh Jin Tai untuk duduk tenang dan melihat pemandangan, jangan menatap target. Di saat yang sama, Shojing melihat dua orang mencurigakan di dalam kereta. Dia yakin mereka juga sedang mengikuti seseorang. Ketika kereta tiba di tujuan, Shao Kahn hendak turun. Jin Tai pun mengikutinya dari jarak yang agak jauh. Tapi dua orang mencurigakan itu malah mengikuti Jin Tai dan Shojing, mengikuti mereka berdua dari belakang. Pada akhirnya semua orang jadi mata-mata. Shojing pun memberitahu Jin Tai lewat radio bahwa ada dua orang di belakangnya. Dia tidak tahu apakah mereka mengikuti Jin Tai atau mengikuti Shao Kahn. Karena itu, dia menyuruh Jin Tai untuk tetap berjalan mengikuti Shao Kahn. Namun Jin Tai secara tidak sengaja bertabrakan dengan seseorang. Saat dia menoleh ke depan, Shao Kahn sudah menghilang dari pandangannya. Jin Tai pun panik dan segera berlari mencari kemana targetnya pergi. Sejenak Jin Tai sampai di tempat yang cukup luas. Ia menoleh ke sana kemari dan tidak menemukannya. Namun tiba-tiba saja Shao Kahn muncul di sampingnya dan bertanya apakah Jin Tai adalah orang yang membunuh Wave Dragon. Dia mengamati penampilan Jin Tai dan menebak bahwa Jin Tai bukan dari Hong Kong. Dia bertanya apakah Jin Tai orang Korea, Cina, atau Korea Cina. Namun Jin Tai tidak peduli. Shao Kahn bercanda bahwa harga tanah di sini mahal, jadi Jin Tai tidak akan mendapat tempat tidur. Dia menawarkan bantuan, tapi sebelumnya dia harus tahu siapa Jin Tai sebenarnya. Suasana pun mulai tegang dan mereka hampir bertarung. Tapi Jin Tai ingat pesan Shojing untuk tidak membunuh siapapun. Dia mencoba menenangkan diri dan berpikir untuk bicara baik-baik terlebih dulu. Namun tiba-tiba dua pria mencurigakan yang tadinya mengikuti Jin Tai juga berlari ke depan karena kehilangan target mereka. Shao Kahn melihat mereka dan berkata kepada Jin Tai bahwa dirinya merasa sedikit kecewa karena Jin Tai sepertinya tidak datang sendiri. Seketika itu, Shao Kahn pun langsung berlari sekencang peluru dan Jin Tai segera mengejarnya. Dua pria mencurigakan itu juga ikut mengejar Jin Tai. Dari arah belakangnya, Shojing mengejar mereka berempat. Secara tidak sengaja, Shojing menyenggol seorang wanita. Namun wanita itu malah tersenyum saat melihat Shojing juga ikut mengejar dari belakang. Terlihat di sana, mereka berlima kini sedang kejar-kejaran di pinggir jalan. Shojing bertanya lewat radio apa yang terjadi, dan Jin Tai menjawab dengan frustrasi bahwa dia sedang mengejar seperti orang gila. Shojing bertanya tentang apa yang dikatakan Shao Kahn padanya. Jin Tai menjawab bahwa Shao Kahn hanya bertanya apakah dia yang membunuh Wave Dragon. Shojing pun langsung paham jika pria botak yang dibunuh Jin Tai kemarin adalah Wave Dragon, salah satu Nine Dragons. Karena itu, Blue Dragon tidak akan mau bicara baik-baik. Satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah menangkapnya dan memaksanya bicara. Maka dari itu, semua orang kini sedang berlari seperti anjing yang mengejar satu sama lain. Shao Kahn pun melompat menuruni eskalator dengan refleks yang luar biasa. Jin Tai segera mengikutinya dengan lompatan yang sama kuatnya. Melihat itu, Shao Kahn merasa terkesan karena Jin Tai bisa mengimbanginya. Sejenak Shao Kahn di sana menghentikan pelariannya. Sembari mengeluarkan pisaunya, Jin Tai meminta agar permainan kejar-kejaran ini berhenti. Sampai di sini saja,
Namun saat mereka hendak bertarung, tiba-tiba saja dari arah belakang datang dua pria misterius tadi dan langsung melakukan gerakan menyerang. Secara refleks, Zhao Kan dan Jin Tai mampu menangkis serangan kejutan dari dua pria tersebut. Melihat Jin Tai yang juga diserang, Zhao Kan pun terkejut karena ternyata Jin Tai bukanlah bagian dari dua orang itu. Suasana mencekam pun mulai terasa, seolah-olah aura pertarungan brutal akan segera dimulai. Namun di saat yang sama, Zhao Xing pun muncul dan langsung meneriaki mereka. Saat pandangan semua orang tertuju pada Zhao Xing, Zhao Kan memutuskan untuk berlari kembali karena merasa jika situasi ini pasti akan merepotkan. Tanpa ragu, Zhao Kan pun melompat dari tempat yang sangat tinggi. Jin Tai segera mengikutinya dari belakang. Ia tak ingin kehilangan hal sekecil apapun yang bisa menjadi petunjuk dirinya untuk menemukan adiknya. Kini mereka berdua terus berlari ke arah sebuah bus yang sedang berhenti di halte. Sementara dua pria mencurigakan itu ketakutan untuk melompat dan memutuskan turun lewat tangga. Dengan cepat, Zhao Kan naik ke sebuah bus sesaat sebelum bus itu berangkat. Dia pun mengira jika dirinya sudah lolos dan bisa bernapas lega. Tapi saat ia menoleh ke belakang, Jin Tai ternyata sudah ada di sana. Zhao Kan pun merasa kesal dan meminta agar Jin Tai sebaiknya pulang saja. Namun Jin Tai menjawab bahwa dia hanya ingin bertanya beberapa hal. Sembari menghunuskan pisau, Zhao Kan akhirnya setuju. Tapi dia tidak suka bicara dengan cara membosankan. Dia lebih suka berbicara sambil bertarung, karena itu adalah gayanya. Merespon itu, Jin Tai segera mengeluarkan dua pisaunya dan menyebut jika Zhao Kan mirip dengan babi botak. Tanpa banyak bicara lagi, mereka berdua langsung melesat maju untuk saling menyerang. Pisau mereka pun beradu sampai-sampai mampu memercikkan api. Dengan gerakan yang cepat, Zhao Kan pun menghindari serangan Jin Tai, lalu balik menyerang dengan tebasan dari arah samping. Jin Tai juga menghindar dengan cara menunduk. Pertarungan mereka berimbang dan jual beli serangan terus terjadi. Sejenak mereka pun berhenti dan Zhao Kan mengakui bahwa skill Jin Tai luar biasa. Liarnya skill Jin Tai membuat Zhao Kan yakin jika dia bukan dari China. Jin Tai berpikir dalam hati bahwa pria ini jauh lebih kuat dari Palong. Namun tidak ada gunanya memperpanjang pertarungan dan dia harus segera menyelesaikannya. Berkat pertarungan barusan, Zhao Kan merasa bahwa Jin Tai mungkin dari Rusia. Jin Tai adalah nama Korea dan entah bagaimana dia diculik dan berakhir di Rusia. Mereka pun terus bertarung meski berada dalam tempat yang sempit. Seorang sopir bus yang asik mendengarkan musik tidak menyadari kekacauan di belakangnya. Sopir itu tiba-tiba membanting setir, membuat Zhao Kan dan Jin Tai kehilangan keseimbangan. Mereka berdua menyelamatkan diri dengan menyangkutkan pisau ke suatu tempat. Dalam posisi tidak seimbang itu, mereka saling menendang satu sama lain dengan keras. Di sela itu, sebuah tas penumpang jatuh tepat di kaki Zhao Kan. Segera ia memanfaatkan tas itu dan melemparkannya ke arah Jin Tai. Saat Jin Tai fokus pada tas, Zhao Kan melompat dan menendangnya. Jin Tai pun berhasil memblokirnya, tapi gaya dorongnya membuatnya mundur. Zhao Kan kemudian berkata bahwa perkenalan mereka cukup sampai di sini karena mereka harus membicarakan topik utama. Jin Tai pun merespon dan langsung melesat maju kembali. Zhao Kan menyambutnya dengan tendangan, tapi Jin Tai di sana berhasil memblokirnya. Meski begitu, ia tetap dibuat terpental dan membentur sesuatu. Zhao Kan kemudian bertanya, mengapa Jin Tai membunuh Wave Dragon? Jin Tai menghindar dan bertanya balik apakah Zhao Kan datang untuk membalas dendam seperti anak kecil. Jin Tai berkata bahwa mereka berdua adalah orang-orang dunia bawah yang bekerja demi uang. Mungkin sudah waktunya bagi Wave Dragon mati dan tidak ada yang istimewa dari hal itu. Setelahnya, mereka berdua pun kembali bertarung. Sebuah pisau melukai punggung Jin Tai dan Jin Tai membalas dengan melukai pipi Zhao Kan. Jin Tai pun menendang Zhao Kan hingga membuatnya terseret ke belakang. Sejenak Jin Tai di sana bertanya apa hubungan Zhao Kan dengan adiknya. Mendengar itu, Zhao Kan pun menjadi bingung karena Jin Tai sedang mencari adiknya. Padahal menurut informasi dia sedang mencari White Dragon.
Merasa kesal karena Zhao Gan tidak segera menjawab, Jin Tae menyerang lagi dengan gila-gilaan sambil berteriak bahwa dia mencari adiknya dan bajingan seperti mereka telah membawanya pergi. Dengan susah payah, Zhao Gan memblokir serangan itu. Ia kemudian bertanya tentang siapa nama adik Jin Tae. Jin Tae pun segera menjawab bahwa namanya adalah Seo Jin Ah. Zhao Gan seketika terkejut saat Jin Tae menyebut nama itu. Di saat yang sama, bus pun berhenti di suatu tempat. Sementara itu, dari kejauhan Shadow Dragon, anggota Nine Dragons lainnya sudah mengintai dengan senapan sniper. Dia membidik bus dan mengincar Seo Jin Tae. Terlihat di sana, Shadow Dragon adalah wanita yang tadinya mengikuti Zhao Xing. Di dalam bus, Jin Tae kembali bersiap menyerang Zhao Gan lagi. Tapi Zhao Gan tidak terlihat ingin bertarung. Dalam hatinya, Zhao Gan bergumam kesal karena Jin Tae baru saja mengatakan Seo Jin Ah. Jika terus begini, maka Shadow Dragon akan menembaknya. Saat Zhao Gan berpikir, Shadow Dragon telah menarik pelatuk. Peluru menembus kaca bus dan melesat tepat di depan mata Jin Tae. Dan dari situ, cerita pun bersambung. Hehehehe. Oke guys, segitu aja dulu untuk video kita kali ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk selalu beri like video ini sebanyak-banyaknya agar video ini bisa terus direkomendasikan oleh YouTube ke teman-teman yang lain. Semakin banyak like, itu sama saja ngasih tanda buat Mimin supaya terus semangat upload video terbarunya. Oh iya, jangan lupa juga buat kasih komentar kalian di bawah ya jika ingin alur cerita ini tetap dilanjutkan. Terima kasih.